welcome to my channel. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video YouTube ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemahaman lokasi peta. Jadi kalian ikutin terus ya video ini sampai habis. Subtema yang pertama, menemukan lokasi dengan peta. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, kita terlebih dahulu mengetahui dulu yuk, apa sih sebetulnya pengertian peta? Peta adalah gambar pada permukaan datar yang memberikan informasi tertentu tentang suatu tempat, seperti letak, batas wilayah, dan ciri-ciri alamnya. Peta digunakan untuk menemukan lokasi suatu ruang atau tempat. Sekarang kita lanjut yuk, apa sih sebetulnya fungsi peta? Menurut Aryono Prihandito dalam buku kartografi membedakan fungsi peta menjadi 4 diantaranya. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk atau dimensi kenampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan benua. Yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Jenis-jenis peta. Berdasarkan informasinya, peta dibedakan menjadi 2, yaitu ada peta umum atau peta ikhtisar dan peta khusus atau juga disebut sebagai peta tematik. Yuk, Mimin jelasin apa sih perbedaan dari keduanya. Peta umum menggambarkan permukaan bumi secara umum. Jadi lingkup cakupannya itu besar, sedangkan peta khusus atau peta tematik menggambarkan permukaan bumi yang mencakup informasi dengan tema tertentu. Contoh dari peta tematik yaitu sebagai contoh adalah peta objek wisata, peta persebaran penduduk, dan peta-peta lain yang menggambarkan suatu informasi secara khusus. Berdasarkan jenisnya, peta dibedakan menjadi 2, ada peta foto dan peta garis. Apa ya kira-kira peta foto dan peta garis? Mimin coba jelaskan ya. Jadi, peta foto yaitu peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Sedangkan peta garis yaitu peta yang menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Lanjut yuk, berdasarkan skalanya, peta dibedakan atas peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Nih, Mimin akan jelasin ya secara spesifiknya. Kalian bisa lihat tayangan berikut ini. Hai kids, Mimin jelasin yuk. Berdasarkan skala, peta kadaster dengan skalanya adalah 1:100 sampai 5.000. Peta skala besar, skalanya adalah 1:5.000 sampai 250.000. Peta skala sedang, skalanya adalah 1:250.000 sampai 500.000. Peta skala kecil, skalanya adalah 1:500.000 sampai 1 juta. Sedangkan peta skala geografis adalah skalanya lebih dari 1 juta. Lanjut yuk, berdasarkan bentuknya, peta dapat dibedakan menjadi peta timbul atau peta relief, peta datar atau peta biasa, dan peta digital atau disebut sebagai peta terkomputerisasi. Yuk lanjut, Mimin bakalan jelasin nih.
Peta datar merupakan jenis peta yang dibuat pada bidang datar, bisa berupa kertas, kain, kanvas, papan, dan sebagainya. Peta timbul merupakan jenis peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Yang terakhir, peta digital adalah peta yang ditampilkan dalam bentuk digital. Selanjutnya, komponen peta. Komponen peta ada banyak loh. Yuk kita bahas. Yang pertama, ada judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, peta persebaran flora di Indonesia. Untuk contohnya ada pada gambar slide ini ya. Selanjutnya, komponen peta yang kedua adalah skala peta. Yuk kita bahas apa sih skala peta itu. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta 1 berbanding 1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 kilometer di lapangan. Skala sendiri dibagi menjadi 2 ya. Ada skala garis dan skala angka. Untuk contohnya bisa kalian lihat pada tayangan ini. Komponen peta yang ketiga adalah orientasi utara. Apa sih itu orientasi? Jadi, orientasi adalah petunjuk arah pada peta untuk menunjukkan posisi dan arah suatu wilayah atau titik. Untuk bentuk-bentuk dari orientasi utara sendiri itu bisa kalian lihat ya di gambar slide ini. Komponen peta selanjutnya adalah simbol. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami peta. Simbol sendiri ada banyak ya. Yang pertama ada simbol titik. Bisa kalian lihat ya. Contohnya seperti ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, kecamatan atau kota lain dan masih banyak lainnya. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis ini contohnya yang ada di peta seperti sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, provinsi, dan lainnya. Kemudian, yang ketiga adalah simbol area. Contohnya seperti danau, rawa, sawah, dan lainnya. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Lanjut yuk, yang keenam adalah insert. Insert sendiri merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Sudah jelas ya, sudah ada tanda merah panah itu menunjukkan insert. Dan yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Untuk contoh legenda sendiri bisa kalian lihat ya dan kalian pahami. Biasanya dia berbentuk kotak dan di dalamnya berisi mengenai keterangan-keterangan yang ada di peta. Biasanya bentuk atau simbol orientasi arah peta bermacam-macam. Salah satunya berupa anak panah dengan huruf U pada bagian atasnya. Dan komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Jadi itu saja ya cuplikan pada YouTube hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.